Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidatul Uma dari SMP Muhammadiyah 13 Gersik, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1. Pertama, perbedaan pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan untuk pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep yang pertama dari Ki Hajar Dewantara adalah sebagai guru kita harus menghamba kepada murid. Maksudnya apa? Seorang guru tidak hanya berperan sebagai pembawa ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai penuntun dalam proses belajar murid. Seorang guru harus memahami dan merespon kebutuhan individu setiap murid secara aktif, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Ada dua kodrat yang ditanamkan, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah anak itu sebenarnya bukan seperti kertas putih yang tanpa coretan dan guru bebas mencoretnya. Tapi sebenarnya anak seperti kertas yang sudah memiliki coretan tipis di mana guru atau pendidik bertugas menebalkan hal-hal baik yang dimiliki anak. Sedangkan kodrat zaman adalah guru harus memperhatikan prinsip-prinsip alamiah dan ekologis serta mengintegrasikan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini yang diajarkan lebih mudah dan dipahami serta relevan dengan kehidupan sehari-hari. Konsep yang ketiga adalah pendidikan itu seperti menanam padi, membutuhkan kerja keras, kesabaran, pemahaman tentang kondisi tanah dan cuaca, serta perawatan yang baik agar padi dapat tumbuh subur. Begitu juga dengan pendidikan, prosesnya harus dilakukan begitu cermat berdasarkan pemahaman mendalam tentang karakteristik setiap murid dan disertai dengan perhatian yang baik agar mereka dapat tumbuh berkembang sesuai potensi masing-masing. Dalam proses pertumbuhannya, padi yang tumbuhnya cepat, ada yang kerdil, ada yang biji pajinya banyak, ada yang ompong, dan lain sebagainya. Padahal penanganannya sama seperti perkembangan siswa, sangat beraneka ragam. Ada yang cepat, ada yang lambat, meskipun proses pembelajarannya sama ketika di kelas. Sehingga perlunya dilakukan diferensiasi pembelajaran. Ini salah satu pembelajaran sebelum saya mendapatkan pelatihan guru penggerak yang cenderung sangat monoton, yang menuntut siswa untuk memahami. Dan saya berpikir bahwa ketika kita sudah menjelaskan materi, maka tugas kita sudah selesai. Padahal tidak seperti itu, yang hanya berfokus pada saya mengajar, memberikan tugas, dan dilanjutkan dengan membuat tagihan. Dan itu semua membuat anak lebih stres dan tidak memiliki jiwa yang tangguh. Beberapa hal yang saya lakukan sebelum saya mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Teacher center, di mana murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran hanya terpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua, hanya melihat hasil evaluasi sebagai hasil akhir ukuran, sehingga ketuntasan kompetensi materi lebih penting daripada kompetensi lainnya. Yang ketiga, keberhasilan berdasarkan ketercapaian KKM, tidak peduli pemahaman murid, yang terpenting materi selesai saya berikan dan nilai anak di atas KKM. Padahal pendidikan seharusnya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, kognitif, afektif, dan psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran, berekspresi, berpendapat, dan berkreasi. Guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran.
Dari pendidikan tersebut, saya juga tertanam bahwa guru harus sabar dan ikhlas, memahami karakter murid dan menghargai perbedaan karakter murid. Memahami bahwa murid itu sangat beragam sekali. Dan hal yang segera saya lakukan dan terapkan di kelas adalah dapat merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, dan yang ketiga adalah kritis, menjadikan ruang belajar menjadi kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Jadi, pendidikan yang berpihak pada anak tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Yang kedua, tugas guru adalah memberikan tuntunan dan arahan yang baik pada murid, sehingga pembelajaran yang berpihak kepada murid dapat tercipta dengan baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak. Saya Nurul Wahidatul Ummah, terima kasih. Semoga tergerak, lekas tergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.